Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran ke-6. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri silat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Namun terkadang listrik di rumah tiba-tiba mati atau biasa kita kenal dengan mati lampu. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Yuk kita cari tahu. Mengapa mati lampu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Nah, faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan listrik atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Anak-anak, jawablah soal berikut ini ya. Yang pertama, apa topik atau gagasan utama dari bacaan di atas? Topiknya yaitu faktor penyebab mati lampu. Selanjutnya, apa sajakah penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? Faktor dari luar seperti gangguan alam, pohon, dan hewan, serta faktor dalam seperti gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Selanjutnya, bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Masyarakat hendaknya mencegah faktor luar terjadi, seperti memotong sendiri atau melapor ke PLN jika menemukan pohon yang berisiko mengganggu jaringan listrik, tidak menyadap atau mencuri jaringan listrik, kemudian tidak merusak jaringan listrik dengan sengaja, dan juga melarang anak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Sekarang anak-anak, tuliskan informasi tersebut dalam bentuk gambar berseri berikut ini. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan juga kalimat efektifnya ya. Halaman pertama terdiri dari judul, yaitu mengapa mati lampu. Halaman kedua merupakan pernyataan umum pada paragraf pertama, yaitu listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Selanjutnya, halaman ketiga deret penjelas. PLN tidak menyukai mati lampu karena dapat mengganggu proses pembangkit transmisi distribusi listrik.
Faktor penyebab mati lampu yaitu ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, atau gangguan distribusi. Faktornya bisa dari luar, yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan, serta faktor dalam seperti gangguan komponen dan peralatan pada jaringan. Selanjutnya, halaman keempat berupa kesimpulan dan pendapat penulis, yaitu listrik berperan penting dalam kehidupan warga dunia saat ini. Sebagai pengguna listrik, kita hendaknya membantu mencegah faktor luar agar tidak terjadi mati lampu. Anak-anak, di era globalisasi ini, tentu saja kita perlu memiliki sikap percaya diri. Meskipun kita tidak memiliki beragam benda elektronik, kita tetap harus percaya diri ya. Nah, simaklah kisah berikut ini. Mainkan teks drama sederhana berikut ini di depan kelas ya. Bacalah teks ini dengan seksama. Selanjutnya, anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ya. Bagaimana karakter tokoh Lani dan Benny? Karakter Lani yaitu ramah, ceria, dan suka membantu teman. Sedangkan karakter Benny suka meremehkan orang lain. Lalu bagaimanakah sikap Benny kepada Lani? Apa yang seharusnya Benny lakukan? Coba kalian jelaskan dan berikan alasannya ya. Benny merendahkan Lani. Benny seharusnya menghargai kekurangan Lani atau bahkan membantunya dengan membelikan Lani sepatu dan seragam baru. Seharusnya Benny paham bahwa Lani anak yang baik hati dan suka membantu teman. Selanjutnya anak-anak, bagaimana sikap Lani setelah Benny menghinanya? Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Coba kalian jelaskan dan berikan alasannya ya. Sikap Lani seharusnya tetap percaya diri meski Benny meremehkannya, karena sesungguhnya Tuhan tidak hanya memberikan manusia kekurangan, tetapi kelebihan yang tidak semua orang memilikinya. Anak-anak, kita diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dengan bakat serta potensi yang berbeda-beda. Perbedaan kemampuan dan perbedaan ekonomi tersebut hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan ya. Perbedaan tersebut juga tidak perlu mempengaruhi rasa percaya diri. Terus berusaha, kenali potensi diri, kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri, serta selalu tampil percaya diri. Hidup saling menghargai dan saling membantu tentunya akan menjadi modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta negara kita. Nah, demikianlah pembelajaran kita pagi ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.